selalu diajak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah. Mudah-mudahan dengan ibadah Jumat ini sekaligus kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekhilafan dan dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan melalui ibadah kita pada hari ini. Selawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang dalam hidupnya selalu berjuang, bermujahadah, mengorbankan jiwa dan tenaga, dihina, hanya satu tujuan, agar umat ini bisa bahagia dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang singkat pada hari ini, khatib ingin mengajak kita kembali untuk memahami makna bermegah-megahan yang terkandung dalam surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur ini terdiri dari 8 ayat. Surat Makkiyah, artinya diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Bermegah-megahan dalam Al-Quran disebut dengan At-Takatsur atau berbangga-bangga dengan kehidupan dunia, baik harta, anak, dan kedudukan. Jika kita hanya melihat dari segi makna bahasa bermegah-megahan, seakan-akan bermegah-megahan itu hanya berkaitan dengan harta, anak, dan kedudukan. Tetapi ketika kita mendalami lebih lagi daripada ahli tafsir, banyak makna yang dimaksud dari bermegah-megahan. Surat ini turun, memang ada beberapa riwayat yang mungkin berbeda-beda redaksinya, tetapi secara makna tidak jauh berbeda. Dulu ada 2 kelompok yang namanya Bani Haris dan Bani Harisah. Itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir. 2 kelompok ini saling berbangga-bangga dengan orang hidup, dengan kelompoknya yang jadi pembesar. Ini pembesar dari kelompok kami. Dan kelompok satu lagi mengatakan orang ini pembesar, pejabat dari kelompok kami. Salah satu kelompok ketika perdebatan itu terjadi mengajak kepada kuburan di pemakaman yang banyak kuburan. Di situ salah satu kelompok mengatakan kepada kelompok yang lain, coba tadi kamu banggakan dengan orang yang hidup. Itu pembesar dari kelompok kami telah meninggal. Adakah dari kelompok kalian pembesar yang tidak pernah meninggal? Diisyaratkan kepada kuburan. Artinya sehebat apapun orang, sehebat apapun posisi, pada akhirnya kamu tidak boleh berbangga-bangga, karena pada akhirnya dia masuk dalam kuburan. Itu diajak oleh kelompok yang lain. Kalau menurut Ibnu Katsir, turunlah ayat surat At-Takatsur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur, kata Allah.
berbangga-bangga, bermegah-megahan dengan dunia, dengan pembesar-pembesar kalian, dengan pejabat-pejabat kalian, telah membuat kalian lupa untuk mencari kehidupan akhirat. Ibnu Katsir untuk mengangkat ini, mengangkat tentang surat ini, menjelaskan, menafsirkan tentang surat ini, mengangkat sebuah hadis. Kenapa? Kapan akan berhenti at-takatsur? Kenapa orang selalu ada at-takatsur, berbangga-bangga, ingin lebih daripada yang lainnya? Mengangkat sebuah hadis. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kata beliau mengangkat dari hadis Rasulullah, yahramu ibnu Adam wa tabqa min husnatani al-hirsu wal amalu. Ada juga dalam penjelasan yang lain, al-hirsu alal mali wal hirsu alal umuri. Kedua, kata beliau, hadis Rasulullah menyatakan bahwa orang tidak akan pernah berhenti untuk bermegah-megahan. Walaupun kata Rasulullah orang itu sudah beruban, sudah 70 tahun, dan itu tidak akan pernah berhenti dia untuk ingin lebih dari yang lainnya dalam mencapai kehidupan dunia. Maka ada pada saat pemilu, orang sering mengatakan di warung kopi, kau umur 70 tahun mantang diikut pilkada, itu sering. Udah umur, udah tua, masih ikut dalam suasana pertarungan politik. Itu sebenarnya, kata Rasulullah, orang tidak akan pernah berhenti. Kalaupun sudah sakit sangat luar biasa, kalau dia diberi kesembuhan, tetap akan dia mengejar tadi. Karena kata Rasulullah, dua hal yang tidak akan pernah hilang dari pikiran manusia. Walaupun dia sudah beruban, walaupun dia sudah tua, al-hirsu alal mal, keinginan yang kuat, kerakusan terhadap harta. Dan ini tidak akan pernah hilang. Wal hirsu alal umur atau al amal, angan-angan yang itu belum tentu dapat. Tetapi ketika ada bisikan, mudah-mudahan kalau kamu maju misalnya, atau engkau bertarung, engkau akan mendapatkan itu, padahal belum tentu. Dan keinginan itu selalu ada. Maka orang tidak berpikir umur, maka dia maju, kadang-kadang dia bertarung, padahal umurnya tidak memungkinkan lagi. Ini kata Rasulullah, dua hal ini dari manusia tidak akan hilang. Walaupun dia sudah tua, walaupun orang sakit berat, sakit parah, kalau sembuh dia masih ada keinginan itu. Bermegah-megahan dan berbangga-bangga, ternyata kata ulama tafsir tidak hanya berkaitan dengan harta dan kedudukan. Qatadah dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa setiap orang, wahum yaquluna, wahum kulla yaumin yaquluna, bahwa setiap orang itu akan mengatakan bahwa nahnu aktsaru min bani fulan, kelompok kami akan lebih baik daripada kelompok yang lain. Wa a'addu min bani fulan, dan kelompok kami lebih diperhitungkan daripada kelompok lain. Maka orang-orang partai begitu juga, tidak hanya masalah harta.
Orang partai akan mengatakan bahwa partai kami lebih baik, partai kami lebih diperhitungkan, partai kami lebih banyak pengikutnya. Ini kata ulama, ini at-takatsur. Kebanggaan dia terhadap partai, kebanggaan dia terhadap ormas, kebanggaan dia terhadap kelompok-kelompok, kebanggaan dia terhadap posisi organisasi yang lain telah membuat dia lupa mencari keridhaan Allah untuk hari akhirat. Maka banyak orang dari mencari kehidupan dunia, tiba-tiba dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa ada kehidupan hari akhirat. Karena kenapa? Kehidupan atau kemegah-megahan, bermegah-megahan dengan kehidupan dunia telah membuat orang lalai untuk mencari kehidupan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat 3 dan 4, kalla saufa ta'lamun, wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan ikut-ikut mereka. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Ini pertama kata ulama, peringatan untuk orang kafir, dan yang kedua juga peringatan bagi orang mukmin. Wahai orang-orang mukmin yang beriman, jangan ikuti mereka. Jangan ikuti orang yang mencari hanya kehidupan dunia saja. Kamu jangan seperti itu kata Allah. Karena kamu nanti akan mengetahui akibatnya. Tsumma kalla saufa ta'lamun, pasti kemudian kamu akan kamu ketahui akibat kalau seandainya kamu tidak sempat mencari kehidupan akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir surat ayat 8 Allah berfirman, dan sebelumnya sebenarnya Allah mengatakan, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Seandainya kata ulama tafsir, walau alimta haqqal ilmi lama alhaakumut takasur. Bagaimana orang tidak terpengaruh dengan bermegah-megahan dunia seandainya orang itu ada belajar Al-Qur'an, seandainya orang itu ada belajar akidah, ada ilmu pengetahuan. Tidak mungkin orang itu akan mengejar hanya kehidupan dunia saja. Tidak mungkin. Berarti pemahamannya, orang yang lalai hanya dengan kehidupan dunia, dia tidak punya bekal ilmu dan bekal keyakinan. Karena kata ulama tafsir, orang baru takut kepada Allah, dia punya ilmu dan dia punya keyakinan bahwa nanti pasti dihisab, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-8 menegaskan, memperingatkan kita, summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Kuberitahukan kepada kalian apa saja yang kalian kumpulkan hari ini, harta-harta dan rumah-rumah itu pasti akan aku tanya, ku minta pertanggungjawaban nanti di hari akhirat. Zaid bin Aslam dalam tafsir Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa Rasulullah menjelaskan ada berapa nikmat yang ditanya, tetapi paling tidak kata Ibnu Katsir yang ditanya pertama syib'ul butun, orang yang membuat kenyang perutnya. Kalau orang makan nasi nanti akan ditanya, beras itu dari mana? Saya beli dengan uang. Uang itu dari mana? Itu ditanya semua tentang kamu makan. Baju, kuah belanga, daging sapi, daging kambing, daging ayam, itu semua akan ditanya. Walaupun kamu cari bagaimanapun nanti akan ditanya. Wabaridus syarab, jus apa yang kamu minum, itu akan ditanya. Wadilalul masakin, yang membuat rumah kamu teduh, rumah kamu ada AC, ada interior dan sebagainya, akan ditanya.
Kok bisa rumah kamu seperti itu? Dari mana kamu dapat? Itu kata Rasulullah akan ditanya semua. Wa'i'tidalul khalqi, dan orang merawat tubuhnya ke salon, istri-istri dan sebagainya, bawa tas-tas yang mahal, tas Hermes dan sebagainya, itu akan ditanya semua. Maka Allah ingatkan, jangan sampai kamu dapatkan itu tapi kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan nanti di hari akhirat. Hadirin sidang Jumat yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup satu lagi yang ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat, hamaltuka 'alal khaili wal ibli, wahai hambaku, ketika kamu di dunia aku selamatkan kamu, kamu nikmat terbang dari Banda Aceh naik pesawat ke Jakarta, kemudian kamu ke Singapura, kamu ke Malaysia, dan kamu Thailand, dan kamu ke luar negeri. Nanti aku tanya, hamaltuka 'alal khaili wal ibli, orang Arab berkendaraan dengan unta dan yang lainnya, dengan kuda dan unta, tetapi kita naik pesawat, maka keselamatan kita selama bertahun-tahun. Tidak jatuh pesawat, naik motor, naik mobil, tidak tertabrak, tidak ditabrak orang lain, itu nikmat kata Allah. Wa zawwatukan nisaa, dan perlu kamu ketahui, aku kawinkan kamu, aku beri pasangan dengan seorang perempuan, lahir keturunan, dan kamu punya anak-anak yang luar biasa. Wa ja'altuka tarba' wa tas'a wa tar'as, dan aku besarkan kamu dari kampung dulu tidak tahu apa-apa, ku bawa kamu ke kota jadi pedagang, ku bawa kamu ke kota jadi pembesar pejabat, dan ku bawa kamu sampai ke Jakarta dan orang mengenalmu. Itu adalah nikmatku, dan ku beri jabatan kepadamu, dan itu semua kata Allah nanti akan ditanya, fa'aina syukru dzalika, di mana terima kasihmu, di mana ibadahmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dunia dulu di mana ibadahmu? Telah aku selamatkan kamu, telah aku beri seorang perempuan dan anak-anakku buat keturunan, dan telah aku jadikan kamu jadi orang yang kaya dan punya jabatan. Aina syukru dzalika, di mana syukurmu ketika di dunia? Ini maksud ayat summa latus alunna yauma idin anin naim, pasti semua itu akan aku minta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka Allah mengatakan, alhaakumut takatsur, wahai hambaku, keinginan kalian untuk hebat di mata orang lain, keinginan kelompok kalian, partai kalian ingin hebat dengan partai orang lain, ingin kamu lebih daripada orang yang lain, telah membuat kamu lalai untuk mencari kehidupan hari akhirat. Bahkan Saleh Al-Munajjid dalam kitabnya Mufsidatul Qulub, salah satu penyebab orang dengki kepada orang lain, menzalimi orang lain, menghukum orang lain, kemudian membunuh orang lain, itu karena ada sifat at-takatsur. Semua orang ingin lebih daripada orang lain, semua kelompok ingin lebih dari kelompok orang lain, menyebabkan dia dengki kepada orang lain karena tidak siap dia untuk bersaing secara sehat dengan kelompok yang lainnya. Mudah-mudahan dengan khutbah singkat ini bisa meningkatkan iman khatib sendiri dan kita semuanya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggalkan dunia ini, Allah reda kepada kita. Walaupun dalam hidup sehari-hari kita harus yakin banyak dosa-dosa yang kita lakukan, tetapi ketika ajal atau ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah ini, dengan mendengar tausiah ini, mudah-mudahan Allah reda kepada kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, rabbul malaikati